Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharina ila an qala wa qala fi surah idza zulzilati, yaitu surah Az-Zalzalah, innaha ta'dil nisbal Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya surah Az-Zalzalah itu ta'dil nisbal Quran, keutamaannya, fadilahnya sebanding dengan separuh Al-Quran. Jadi orang yang membaca surah Az-Zalzalah seakan-akan ianya sudah membaca setengah daripada Al-Quran. Hanya surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha ila akhir. Kata Nabi, yang membaca surah Az-Zalzalah maka bandingannya seperti orang yang membaca Al-Quran setengah daripada Al-Quran. Keutamaannya luar biasa ya. Bacaannya pendek tapi keutamaan dan fadilahnya ganap. Bahkan di riwayat yang lain, Al-Zalzalah ini juga di antara keutamaannya adalah untuk mengembalikan sihir, untuk mengembalikan sihir, santet ataupun apa tuh ya, guna-guna dan sebagainya, untuk membulikan kejahatan orang itu kepada ampunnya. Karena kan di akhir surah Az-Zalzalah itu kan disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, seperti atom biji sawi sangat kecil, misqala dzarratin syarran yarah, kejelekan, maka dia akan melihat nanti balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang berbuat jahat ya kepada manusia, kepada makhluk, nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan balasannya. Maka di antara faedah idza zulzilatil ataupun surah Az-Zalzalah ini membulikakan sihir, santet, guna-guna kepada orang yang melakukannya. Nah, jadi kalau perasaan itu sudah padanya mendaki, seakan-akan ada gangguan daripada yang kada baik, maka banyaki membaca surah Al-Zalzalah. Dan di antaranya juga membaca surah Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq. Wa fi surat Alhaakumut Takatsur, dan pada surah Alhaakumut Takatsur innaman qara'aha kana kaman qara'a alfa ayah. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Orang yang membaca ini kana kaman qara'a alfa ayah, seperti orang membaca 1000 ayat. Membaca surah At-Takatsur dari awal sampai akhir seakan-akan sama seperti orang yang membaca 1000 ayat. Keutamaannya. Wa fi qul huwallahu ahad, dan pada surah Al-Ikhlas innaha ta'dil thulutsal Qur'an, bahwasanya surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Al-Quran ada 30 juz, berarti kalau sepertiganya 10 juz.
Jadi orang yang membaca surah Al-Ikhlas bandingannya sama seperti orang yang membaca 10 juz. 3 kali membaca Qul Huwallah seakan-akan sudah membaca sekali menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan baca Qul Huwallah aja, kada pernah baca Al-Quran. Hari-hari Qul Huwallah. Kada salah Bang sebenarnya ya. Cuman kan alangkah baiknya Qul Huwallahnya dibaca, diperbanyak, dan Al-Qur'annya juga dibaca, surah-surah yang lain. Supaya apa? Supaya mendapatkan khasiat, fadilah, keutamaan surah-surah yang lainnya. Karena setiap surah itu mempunyai keistimewaan. Setiap surah mempunyai kandungan tersendiri. Dan nanti di akhirat setiap surah itu bisa berdiri sendiri untuk memberikan syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Di antaranya pada minggu yang lalu kita sebutkan orang yang membaca surah At-Tabarak, ya, surah Al-Muluk. Nah, maka orang yang rutin dan istiqomah membaca surah tersebut, nanti di akhirat surah itu berdiri sendiri memberikan syafaat. Kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkannya, kepada orang yang selalu membaca surah Al-Muluk. Maka orang yang istiqomah amanlah dia daripada siksa kubur. Orang yang rajin istiqomah mudawamah membaca surah Al-Muluk aman daripada azab kubur. Nah, ini buktinya bahwasanya satu surah pun bisa memberikan syafaat. Ya, kalaupun kita kada hafal ke seluruh surah yang ada di Al-Quran, 114 surah kada hafal, maka carilah beberapa surah yang mampu kita hafal. Juz 30 kan handap-handap, ataupun dari Wadduha sampai An-Nas, kadang terlalu panjang dihafali. Ya, mana tahu nanti ada di antara salah satu surah yang kita lazimkan, yang kita istiqomahkan membacanya, nanti di situ dia akan memberikan syafaat kepada kita. Kalau orang yang hafal 114 surah itu kada diragukan lagi, insya Allah dia pasti mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, asalkan perbuatannya sehari-hari kada bertentangan dengan Al-Quran, maka insya Allah dia akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Kalau hafal Al-Quran, hari-hari bermaksiat, hari-hari berjudi, misalnya hari-hari minuman keras, kadang berbuat zina, maka Al-Quran bukannya memberikan syafaat, tetapi melaknat kepada orang yang membaca Al-Quran itu. Nah, jadi di antara syarat hendak mendapatkan syafaat Al-Quran, usahakan apa yang kita gawi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi anna man qara'a 10 marrat bunya lahu qasrun fil jannah. Barang siapa yang membaca 10 kali daripada surah Al-Ikhlas, bunya lahu qasrun fil jannah. 10 kali membaca Qul Huwallah, satu istana diulahkan di surga. Jadi kalau membacanya 100 kali, berarti 10 istana sudah dibangunkan. Maka kada rugi membanyaki membaca Qul Huwallahu ahad, itu kada rugi. Ya, hari-hari jadikan amaliyah, misalnya duduk baca Qul Huwallah 10 kali, karena duduk baca 10 kali, pulang sehari 100 kali. Maka kalau diterima Allah bacaan kita 10 kali diterima Allah, maka sudah satu istana dibangunkan untuk kita. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap sholat itu membaca Qul Huwallah terus. Rakaat pertama baca Qul Huwallah, rakaat kedua baca Qul Huwallah. Setiap sholat baca Qul Huwallah, padahal si ini jadi imam. Ya, imam bacanya Qul Huwallah. Rakaat pertama Qul Huwallah, rakaat kedua Qul Huwallah. Maka karena kerancakan didengar oleh sahabat yang lain,
diadukanlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada sahabat kami yang bernama Fulan bin Fulan. Setiap kali sholat bacanya qul huwallah, qul huwallah. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, sembahyang yang lain qul huwallah juga. Maka dipanggillah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Nabi, benarkah engkau ketika sholat membaca qul huwallah, rakaat kedua, rakaat pertama kedua baca qul huwallah, dan setiap salat engkau membaca qul huwallah? Maka kata sahabat tadi, iya wahai Rasulullah. Kenapa engkau membaca qul huwallah terus? Kata Rasulullah, apakah engkau tidak hafal surah-surah yang lainnya? Maka kata sahabat tadi, ulun ini hafal wahai Rasulullah surah-surah yang lainnya, cuman karena ulun saking cintanya kepada surah Al-Ikhlas ini, karena saking senangnya kepada surah Al-Ikhlas ini, karena surah Al-Ikhlas ini membahas tentang ketauhidan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap saat ulun baca qul huwallah karena atas dasar cinta kepada qul huwallah. Makna qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi artinya membahas tentang keesaan Allah. Ya, Allah itu satu, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak diperanakan. Jadi senang nih sahabat ini, ya, senang sahabat ini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ayat itu aja diulang-ulang, sembahyang pun itu aja diulang. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak, maka turunlah wahyu yang mana inti daripada wahyu tersebut menyebutkan bahwasanya Allah pun mencintai kepada engkau wahai fulan, kata Rasulullah. Sebagaimana engkau cinta kepada surah Al-Ikhlas, kepada qul huwallahu ahad, maka Allah pun cinta kepada engkau, hanya dengan sebab istiqomah membaca qul huwallahu ahad. Nah, kalau hendak mengamalkan qul huwallah setiap kali sembahyang, qul huwallah terus, silahkan aja. Tapi niatnya kayak apa dulu? Nah, kalau sahabat ini memang benar-benar cinta kepada qul huwallahu ahad. Mungkin ada di antara kita qul huwallah juga, tapi alasannya apa? Karena kada hafal surah yang lain. Qul huwallah aja hafalnya. Jadi itu aja dibaca. Nah, ini beda kan kalau sahabat karena cinta. Al-Qur'an hafal ya, tapi yang diutamakan beliau adalah qul huwallahu ahad. Nah, yang mana intinya bahwasanya setiap surah di Al-Qur'an itu baik bertaan. Setiap surah di Al-Qur'an semuanya bagus dan semuanya, setiap surah punya keistimewaan. Setiap surah punya khususiyah. Tinggal kita hendak memilih yang mana. Nah, yang paling bagus itu adalah istiqomahnya. Ya, jangan hanya sekali aja mengamalkan esok parai. Ya. Jadi sahabat nih, kenapa bisa mendapatkan maqam sampai dicintai Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara baca surah Al-Ikhlas? Karena istiqomahnya itu. Beliau membaca kada sekali dua kali, setiap kali sholat membaca itu. Setiap baca timbul rasa cinta, tambah lagi baca, tambah lagi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah istiqomahnya dia, Allah cinta kepadanya. Jadi kada cukup sekali baca Allah sudah cinta kepada kita. Sekali baca mengharapkan syafaat Al-Qur'an. Sekali baca minta kepada Allah dihindarkan daripada azab kubur supaya dia berikan syafaat kepada kita. Nah, ini belum dapat lagi. Jadi harus istiqomah. Maka al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamat, 1000 kemuliaan. Istiqamah ini paling berat ya. Istiqamah paling berat. Kita disuruh beramaliyah. Yang paling ringan aja amaliyahnya. Misalnya disuruh baca sholawat sehari, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, 100 kali aja sehari. Kemungkinan ada itu dalam sebulan pasti ada kada tak amalkan. Padahal ringan aja nih. Ya, kada harus membaca 1 juz Al-Qur'an.
hanya baca sholawat aja sallallahu alaihi wasallam, paling 5 menit selesai. Ya, kadang-kadang seminggu itu bisa ada beberapa hari kita kada baca. Inilah susahnya istiqomah. Nah, jadi orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Maka mintalah kepada Allah hidayah dan minta istiqomah. Jadi kalau minta kebaikan itu jangan hanya sekali, minta terus supaya kebaikan itu kita bisa laksanakan dengan cara istiqomah. Paling sulit istiqomah. Kadang-kadang kita punya semangat hendak beramaliyah, sehari, 2 hari, 3 hari semangat tuh masih. Kan hari keempat, tak mulai parai terus. Nah, itu modelnya manusia ini. Padahal disitulah memang cobaan. Para aulia Allah, mereka juga ada rasa uyuhnya, ada rasa bosannya, tapi mereka tetap mujahadah. Ya, tetap mujahadah melawan hawa nafsunya. Rasa malasnya dilawan, rasa bosannya untuk beramaliyah dilawannya, sehingga mereka bisa menembus rasa-rasa malas, rasa bosan, rasa kulir tadi bisa dilawan dan ditembusnya. Nah, inilah mereka mendapatkan maqam yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dasar mujahadatun nafas, melawan hawa nafsu kita. Ngarannya hawa nafsu itu Bang, ya, ngantuk, lapar, haus, hendak istirahat. Nah, itu hawa nafsu kita, ya, hendaknya nyaman-nyaman terus. Ya. Kalau kita kada bisa melawannya, kalau kita umpati terus, ya, kita yang celaka. Karena orang yang mengumpati hawa nafsu itu seperti orang yang tajun dari rumah tingkat 10. Nah, rumah tingkat 10 tajun dari atas. Lagi tajun tuh nyaman bangin. Sekali sudah sampai bawah hancur, mati, binasa. Orang yang mujahadah diperumpamakan seperti orang yang naik gunung, orang yang naik bukit, lagi naiknya uyuh, naik tangga setapak 2 tapak, uyuh bepaluhan, keringatan, lapar, singkalan batis, tapi sudah sampai ke atas, dia akan bisa menyaksikan keindahan alam, dia bisa merasakan angin yang sepoi-sepoi. Sudah sampai puncak hanya merasakan kenikmatan itu. Perumpamaan orang yang melawan hawa nafsunya, uyuh di awal, nyaman di akhir. Dan orang yang mengumpati hawa nafsunya, nyaman di awal tapi binasa di akhirnya. Mudah-mudahan kita kada termasuk orang yang selalu mengumpati hawa nafsu kita. Allah tolong kita, Allah berikan taufik kepada kita, berikan hidayah kepada kita supaya kita kuat untuk melawan hawa nafsu kita. Warada al-hassu ala qiraatiha ba'da kulli salatin 10 marrat. Dianjurkan kepada kita membaca surah Al-Ikhlas ba'da kulli salah, sesudah salat, setiap salat 10 kali. Wa 'inda sabah, ketika pagi, wa 'inda al-masa, dan ketika sore, wa 'inda naumi, dan hendak guring. Baca surah Al-Ikhlas. Waradat qira'atuha ma'al mu'awwidzatain 3 marrat wa fi dzalika hifdzun minal afad wa kifayatun li jami'il muhimmat. Dan juga diriwayatkan di riwayat yang lain membaca qul huwallahu ahad itu ditambah dengan mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sudah baca qul huwallahu, tambahi surah Al-Falaq, qul a'udzu bil falaq dan qul a'udzu bin nas. Wa fi dzalika hifdzun minal afat, akan menjaga daripada segala macam bahaya, dari segala macam musibah, dari segala macam hal-hal yang tidak kita kehendaki. Nah, ini fadilah membaca surah Al-Ikhlas. Wa qala alaihi salatu wassalam fil Fatihah, Rasulullah SAW bersabda pada surah Al-Fatihah, innaha a'zam surah fil Quran, bahwasanya surah Fatihah itu paling agungnya surah
di Al-Quran ya surah Fatihah yang selalu kita baca. Makanya saking agungnya surah Fatihah itu sampai-sampai diwajibkan dibaca di dalam sholat. Ini menandakan bahwa surah Fatihah itu mempunyai keutamaan yang sangat besar dan kedudukan yang sangat besar di dalam Al-Quran. Maka disebut a'zam, paling agungnya surah di Al-Quran ya surah Al-Fatihah. Seandainya Al-Fatihah itu ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, maka niscaya kali diwajibkan membacanya di setiap sholat. Tapi kenapa Fatihah diwajibkan membaca setiap sholat? Ya karena keagungan surah Fatihah tadi. Berarti di sini banyak rahasia Allah simpan pada surah Al-Fatihah itu yang tidak kita ketahui. Nah, yang jelas kalau Allah sudah mewajibkan di dalam sholat surah itu pasti banyak keutamaannya, pasti banyak kelebihannya, dan pasti banyak rahasianya. Wa annaha sab'ul mathani wal Qur'anil 'azim wa annaha unzilat hiya wa ayatul kursi wa khawatim suratil Baqarah min kanzin tahtal 'arsy wa annal Fatihah lima quri'at lahu wa annaha ruqyatun haqq. Dan surah Fatihah itu keutamaan daripada surah Fatihah. 5 quri'at lahu. Surah Fatihah itu tergantung niat orang yang membaca. Kalau surah Fatihah kita niatkan untuk kesembuhan, maka insya Allah dengan izin Allah akan sembuh. Kalau dengan niat untuk supaya urusan kita lancar, maka insya Allah dilancarkan Allah. Makanya kita biasanya kan setiap saat ada apa-apa Fatihah, ala haziniyah walaupun yang salihah, al-Fatihah, ala haziniyah walaupun yang salih. Hendak berselamatan baca Fatihah, hendak bahaul baca Fatihah dulu, hendak ada orang sakit supaya sembuh baca Fatihah dulu. Semuanya kita menggunakan Fatihah karena memang sesuai kata Nabi, ya, anal Fatihah 5 quri'at lahu. Surah Fatihah itu tergantung dengan niat orang yang membaca. Hendak apakah kita? Hajat kita apa? Ya, urusan kita apa? Oh, supaya dipermudah urusan. Hari ini hendak mengurus apa, ke kantor apa? Baca Fatihah dulu ya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah dan dengan sirril Fatihah, dengan rahasia Fatihah ini, ya Allah, Engkau mudahkan urusanku. Ya Allah, dengan berkat surah Fatihah dan dengan berkat rahasia daripada surah Al-Fatihah, Engkau sembuhkan sakitku, Engkau sembuhkan sakit keluargaku. Macam-macam, tergantung niat kita apa. Karena ini Nabi yang berpandil, Nabi yang bersabda. Kalau Nabi yang berpandil kadang ada kata-kata bohong, pasti sudah benarnya. Ya, Nabi tergantung apa dengan niat kita, dikabulkan Allah. Apa saja terserah. Hendak guring baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apakah ya niat kita? Makanya kan sesuai dengan amaliyah kita hari-hari. Sedikit-dikit kita baca Fatihah. Dalam tawasul kita baca Fatihah. Semuanya kita baca Fatihah. Ya. Maka ini berbarengan dan sesuai sejalur dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warada fi ayatul kursi, dan diriwayatkan ada riwayat pada ayat kursi, annaha sayyidatu ayyil Qur'an wa anna man qara'aha ba'da kulli salatin maktubah lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah illa ayyamut wa anna man qara'aha 'inda an-naumi lam yaqrubuhu syaitan hatta yusbih. Surah ataupun ayat kursi, keutamaan ayat kursi adalah sayyidatul Quran, tuannya Al-Quran. Kalau Fatihah ummul kitab,
Kalau ayat kursi sayyidatul Quran, tuannya Al-Quran. Makanya setiap ayat, setiap surah punya keutamaan masing-masing. Wa anna man qara'aha, barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah setiap salat fardu, ba'da kulli salatin maktubatin, sesudah salat fardu, setiap salat fardu baca ayat kursi. Amaliyah kita enggak itu, setelah salam ya, baca Fatihah, terus baca ayat kursi dan ayat-ayat selanjutnya setiap 5 waktu. Kada pernah tertinggal nih ayat kursi. Apa fadilahnya? Lam yakun bainahu wa baina dukhulil jannah, maka tidaklah antara dia dan antara masuk surga illa ayyamun, kecuali kematian. Jadi yang menghalangi ya, yang menghalangi orang itu masuk surga karenanya masih hidup aja. Kalau sudah meninggal dunia, maka Allah langsung masukkan ke dalam surga dengan berkat istiqomah membaca ayat kursi tadi. Maka tidak ada penghalang antara dia dengan surga kecuali dengan kematian. Artinya kalau sudah meninggal dunia berarti sudah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi itu hendak guring ketika mau tidur, maka tidak didekati oleh syaitan hatta yusbih, sampai subuh. Ini fadilah ayat kursi. Maka yang kita tekankan pengamalan ayat kursi ini ya setiap sesudah sholat. Jadi kalau sudah sembahyang fardu itu jangan sampai Fatihah aja, langsung subhanallah, baca dulu ayat kursinya. Karena Nabi yang bersabda, kalau siapa saja ujar Nabi yang membaca ayat kursi setiap kali sesudah sholat fardu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Penghalangnya hanya karena masih hidup aja. Kalau sudah mati Allah masukkan ke surga sudah. Ini luar biasa nih ayat kursi. Kemudian yang kedua, ditekankan ayat kursi ini dibaca ketika mau tidur supaya aman daripada gangguan syaitan, supaya aman daripada mimpi buruk. Nah, kalau misalnya guring tuh selalu mimpi dikajari hantu, kajari maling, bangun sesak nafas, apalagi itu mimpi dikejar buaya, mimpi kajari ular, maka biasakan membaca ayat kursi. Kalau kada mampan sekali 2 kali, kada mampan 2 kali 3 kali sampai 7 kali. Kita berjalan tuh kita hendak aman juga, hendak kemana-mana ya, supaya mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, baca ayat kursi. Baca kalau bisa tuh yang maksimalnya baca 7 kali. Baca sekali tiup ke muka, baca sekali tiup ke samping kanan, baca sekali lagi yang ketiga tiup ke samping kiri, baca sekali tiup ke sudut ke atas, ke belakang ya, ke bawah. Jadi 7 kali baca. Dan terakhir tiupkan ke awak kita sendiri. Maka insya Allah dalam perjalanan aman daripada mara bahaya, baik gangguan zahir ataupun gangguan batin. Makhluk-makhluk jahat insya Allah dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat membaca surah dan membaca ayat kursi tadi. Nah, jadi hendak guring setiap kali salat fardu. Hendak guring itu diantaranya juga, kalau kita tuh selalu, kalau ada di antara pian lah yang guring bisa ditindih jin, nah, bisa ditindih jin atau ada gangguan-gangguan. Nah, yang pertama selain membaca ayat kursi, lazimkan dan biasakan membaca Bismillah masyaallah la yasukul khaira ilallah, Bismillah masyaallah la yasribu su' ilallah, Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah, Bismillah masyaallah la haula wa la
quwwata illa billah. Anak kita yang ketujuh meiga bisa nangis suram tengah malam, nah bacakan itu. Berapa kali bacanya? 3 kali. Insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan untuk kita mengamalkannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah untuk bisa mengamalkan surah-surah Al-Quran, terutama surah-surah pilihan yang sudah kita pelajari, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa likulli salihah wa ala ma nasallahu salih. Al-Fatihah.